Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy ya. Oke, sebelum berlanjut, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman semua. Semoga selalu sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja tetap lancar rezeki. Oke teman-teman, hari ini tanggal 30 April, tanggal merah ya kalau di Hong Kong. Teman-teman semua ada yang libur atau tidak, tapi nggak apalah, walaupun libur atau tetap di rumah, yang penting tetap jaga kesehatan. Kali ini Cindy mau update dulu case tentang virus corona yang berada di beberapa negara yang banyak TKI Indonesia bekerja. Cindy ulangi yang pertama dulu di Hong Kong. Saat ini, maksudnya hari ini, Hong Kong yang terkena virus corona total jumlahnya 1038. Hari ini nggak ada penambahan sama sekali, jadi bersih, nggak ada pasien baru ya teman-teman, alhamdulillah. Terus di Indonesia teman-teman, ada penambahan loh. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia hati-hati, jangan sampai menyepelekan untuk menjaga kesehatan ya. Oke, total jumlahnya di Indonesia 9.711 pasien dan bertambah 260 pasien. Jadi ada kenaikan ya. Kemarin itu cuma 8 ribuan, sekarang sudah naik banyak banget, 9 ribuan lebih. Jadi ya teman-teman tetap hati-hati ya. Terus di Taiwan masih tetap sama seperti kemarin, nggak ada penambahan, alhamdulillah teman-teman. 429, nggak ada penambahan pasien sama sekali. Syukur ya, semoga Taiwan semakin hari semakin bersih, nggak ada penambahan pasiennya, dan normal seperti sedia kala. Terus di Jepang teman-teman yang banyak TKI bekerja di sana, mungkin di antara mereka ada suami atau saudara teman-teman TKI yang ada di Hong Kong. Total jumlahnya di Jepang 13.736 pasien, ada penambahan 122 pasien. Terus di Singapura teman-teman, di Singapura juga semakin hari semakin bertambah teman-teman. Kemarin 14 ribuan, sekarang sudah naik melonjak jauh banget, 15.641 pasien, dan ada penambahan 690 pasien. Jadi di Singapura juga banyak TKI Indonesia yang bekerja di sana, dan banyak lagi bukan TKI namanya ya, banyak lagi tenaga kerja dari lain negara. Kalau TKI Indonesia juga banyak, ada tambahan lagi dari tenaga kerja lain negara yang kerja di Singapura. Jadi banyak sekali tenaga kerja di Singapura ya teman, selain Indonesia ada banyak beberapa negara lain. Terus di Korea juga banyak TKI Indonesia yang bekerja di sana. Total jumlahnya 10.761 pasien, ada penambahan 9 pasien. Semoga semakin hari semakin berkurang dan normal seperti sedia kala. Oke, terus yang di Malaysia total jumlahnya yang terkena virus corona 5.945 pasien, ada penambahan 94 pasien. Di Brunei teman-teman, total jumlahnya 138, seperti kemarin nggak ada penambahan, alhamdulillah teman-teman. Terus di Macau total jumlahnya 45 pasien. Jadi di Macau dan di Brunei serta di Taiwan nggak ada penambahan. Di Hong Kong pun juga nggak ada penambahan. Alhamdulillah, semoga virus cepat berlalu dan normal seperti tahun-tahun kemarin. Oke teman, itu update virus corona hari ini tanggal 30 ya, tanggal 30 April. Jadi sudah Cindy update, besok akan Cindy lihat lagi. Semoga besok semakin hari semakin berkurang. Terus Cindy mau bahas masalah lain teman-teman. Semoga teman-teman senang karena ada beberapa berita-berita yang lucu juga di bawah. Simak sampai selesai ya biar jelas. Hari ini mungkin banyak teman-teman yang nggak libur karena tanggal 30 April bukan liburan atau bukan Labor Day-nya untuk TKI Hong Kong. Jadi itu untuk kayak
bank-bank atau pegawai pemerintah gitu libur. Tapi kalau untuk TKI yang bekerja di Hong Kong nggak libur, liburnya tanggal 1 Mei. Jadi besok tanggal 1 Mei itu Labor Day. Jadi teman-teman mungkin bisa libur istirahat. Ya kalau sama majikan dikasih libur ya oke, kalau nggak dikasih di rumah aja juga nggak masalah. Karena tanggal 1 Mei kemungkinan agak ramai teman-teman, karena setiap tanggal 1 Mei setiap tahun itu kan ada apa itu warga Hong Kong yang jalan-jalan gitu, jalan-jalan ya istilahnya nanti berkumpul di suatu tempat terus menyampaikan masalah atau mungkin ada tuntutan atau apa dari masyarakat diutarakan ke pemerintah kayak gitu teman-teman. Tapi tahun-tahun kemarin cuma jalan-jalan, nggak ada keramaian apa-apa ya. Tapi untuk saat ini atau maksudnya besok tanggal 1 Mei kita nggak tahu ada yang jalan-jalan itu ada banyak atau nggak tahu, karena pemerintah kan sudah mentargetkan nggak boleh berkumpul atau bergerombol 4 orang lebih. Lah kalau nanti tanggal 1 Mei kemungkinan kalau banyak orang yang keluar otomatis kan melebihi 4 orang. Nah itu nanti juga kita nggak tahu atau teman-teman juga nggak tahu itu ada maksudnya sama polisi-polisi Hong Kong atau pemerintah itu dibuyarkan enggak gitu. Semoga ya yang jalan-jalan nggak banyak lah ya, karena dalam situasi masih banyak virus corona yang belum tuntas, belum lenyap dari Hong Kong, kita kan juga agak takut-takut kalau bergerombol sama banyak orang. Jadi mungkin ada teman-teman yang libur, tolong hindarilah daerah Causeway Bay atau dan ya bukan atau ya, karena orang-orang yang jalan-jalan itu juga melewati daerah situ. Jadi di Causeway Bay, terus di Saiwan, terus di Mongkok, Kwun Tong, Tai Po tuh kemungkinan ramai teman-teman. Banyak warga-warga Hong Kong yang jalan-jalan. Lah kalau jalan-jalan itu nggak ada istilahnya pembubaran, karena otomatis lebih 4 orang lah oke, jadi nggak masalah. Tapi takutnya nanti yang jalan-jalan itu banyak membludak terus jadi agak keramaian, agak ramai, otomatis jalan-jalan itu kan yang biasanya lancar-lancar terganggu atau mungkin diputuskan nggak boleh dilalui, jadi diblok gitu kan. Jadi andaikan teman-teman tanggal 1 Mei libur ya hindarilah ataupun terpaksa harus libur di daerah tersebut, teman-teman secepatnya atau lihat situasi. Kalau mungkin situasi agak ramai ya cepat-cepat pulang atau menghindar dari daerah itu tadi. Tapi kalau tempat-tempat sepi ya jadi lalu lintas nggak terganggu, teman-teman bisa liburan atau bisa main di situ. Tapi tetap utamakan keselamatan ya. Tetap jangan bergerombol lebih 4 orang atau istilahnya duduk-duduk jangan lebih dari 4 orang, karena bagaimanapun itu masih dilarang, belum ada pengumuman dari pemerintah boleh, berarti masih dilarang melebihi 4 orang. Jadi usahakan jangan terlalu banyak bergerombol lah. Itu juga demi keamanan kita, demi keamanan teman-teman di lingkungan atau teman kita yang bergerombol tadi. Dan jangan lupa tetap memakai masker dan cuci tangan pakai alkohol, dan tentu saja menghindari keramaian dan menjaga jarak kalaupun terpaksa. Karena yang ditakutkan tanggal 1 Mei nanti begitu ramai, banyak orang-orang yang jalan-jalan, otomatis tempat-tempat yang dilalui itu lalu lintasnya terganggu, langsung di stop atau di blok, nggak boleh untuk jalan atau nggak boleh bis lewat. Jadi kalau teman-teman tanggal 1 Mei libur, nanti kalau rame banget kendaraan di stop nggak bisa jalan, teman-teman nggak bisa pulang. Jadi usahakan lihat situasi. Kalau memang situasi nggak terlalu rame ya oke, teman-teman bisa di situ ngobrol atau main sama teman. Tapi kalau situasi agak mulai rame, cepat menghindar atau cepat pulang lah. Soalnya takutnya nanti nggak ada kendaraan untuk pulang ke rumah. Jadi teman-teman ingat itu kan. Oke, dan Cindy juga ulas atau maksudnya pesan sama teman-teman kita sebagai TKI di Hong Kong ya. Kontrak kerja kita bekerja di rumah,
Jadi janganlah berjualan yang melanggar kontrak kerja kita. Karena biasa hari-hari Minggu itu banyak anak-anak atau teman-teman TKI yang jualan di luar kontrak kerja. Maksudnya tugas kontrak kerja kan nggak boleh teman-teman jualan di luar. Selain itu kan bahaya bagi teman-teman. Iya, nanti kalau istilahnya nggak ketahuan, tapi kalau ketahuan teman-teman yang salah, karena kan di kontrak kerja nggak ada atau nggak boleh bekerja di luar. Apalagi itu melanggar hukum Hong Kong, karena sebagai TKI cuma diizinkan kerja di rumah tangga atau di rumah majikan. Nah, hampir setiap minggu lah Cindy lihat langsung ya, Cindy lihat sendiri itu banyak teman-teman yang jualan, padahal itu melanggar teman-teman. Kalau teman-teman nanti ditangkap, mungkin teman-teman kena denda atau harus menempuh jalur hukum, harus ke pengadilan, diadili. Nah, kalau teman masih melanggar lagi, nanti takutnya mempengaruhi pekerjaan teman-teman. Ya, kalau nggak dipaksa pulang ke Indonesia. Jadi kalau harus dipulangkan ke Indonesia, teman-teman juga menanggung akibatnya. Beberapa tahun kemudian juga nggak boleh kerja lagi di Hong Kong, kan ada batas-batasnya. Jadi usahakanlah kita kerja di rumah sesuai kontrak kerja, jangan melanggar atau istilahnya melanggar hukum dan melanggar kontrak kerja gitu loh. Nggak hanya 1-2 aja loh, hampir setiap minggu Cindy lihat sendiri banyak teman-teman yang ditangkap oleh petugas pemerintah, langsung di barang-barang dibuang atau mungkin diangkut, terus teman-teman harus ke pengadilan, harus melalui jalur hukum. Kan sayang kan, tujuan kita dari Indonesia untuk bekerja, terus karena kelalaian atau kesalahan kita sendiri, kita harus dipulangkan ke Indonesia, nggak bisa kerja lagi di Hong Kong. Kan di Indonesia juga sulit ya mencari pekerjaan. Terus di Hong Kong udah ada majikan, sudah setiap bulan digaji. Usahakanlah, patuhilah peraturan Hong Kong, karena kita kerja di negara orang. Jadi jangan sampai kita melanggar peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Nanti teman-teman sendiri yang kena akibatnya kan sayang kalau diberi peringatan, seumpama teman-teman oke mematuhi peringatan itu, nggak jualan lagi. Kadang ada temen setelah dikasih peringatan pertama masih jualan lagi. Kalau ditangkap lagi, nanti teman-teman terpaksa harus pulang ke Indonesia. Apa nggak sayang? Nanti seumpama pengen kerja lagi di Hong Kong harus menunggu beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kemudian. Kan sayang, karena kesalahan kita sendiri, akhirnya kita harus menanggung akibatnya lama gitu. Jadi usahakan jangan sampai berjualan lagi teman-teman ya. Terus, nah ini juga berita unik teman-teman. Mungkin teman-teman juga sering lihat. Di Indonesia juga sering, di Hong Kong pun juga sering. Kadang kita menerima telepon dari seseorang tanpa kita kenal. Di Indonesia udah banyak ya, Cindy lihat sendiri. Bahkan Cindy, keluarga Cindy di Indonesia juga pernah mengalami. Ada telepon masuk mengaku ini itu gitu ya. Lah di Hong Kong pun juga teman-teman. Selama beberapa bulan ke belakang memang agak tenang, nggak ada telepon kayak gini. Sekarang mulai lagi ada lagi teman-teman. Jadi ada orang yang tidak dikenal terus telepon ke nomor kita, mengaku petugas kepolisian, mengaku petugas dari imigrasi, terus mengaku petugas pengiriman barang gitu ya, pakai bahasa Hong Kong gitu. Sebetulnya kalau teman-teman merasa tidak ada masalah dengan petugas kepolisian, tidak ada masalah dengan petugas imigrasi, tidak ada masalah dengan petugas pengiriman barang, kalau ada telepon yang mengaku seperti itu, teman-teman nggak usah tanggapi, langsung aja ditutup teleponnya. Karena orang yang menelpon itu belum tentu tahu kita. Dia kan seenaknya mengacak nomor telepon, terus kita dicoba, terus kalau kita menerima, terus kita menanggapi, lah nanti teman-teman yang rugi sendiri. Karena dia itu sebetulnya
nggak pernah melihat kita, asal dapat telepon atau acak telepon langsung nyoba. Nah teman-teman mungkin pertama kaget ya, mungkin ditelepon ini petugas kantor polisi gitu, terus teman-teman langsung takut, langsung dengar apa yang dibicara atau yang dikatakan oleh penelpon tadi. Nah penelpon tadi malah senang karena mungkin ini kena sasaran, teman-teman terus diarahkan gini, akhirnya intinya suruh transfer uang ke nomor rekening mereka. Jadi kalau teman-teman merasa tidak ada hubungan dengan penelpon tadi, langsung ditutup aja. Kadang si penelpon tadi memakai bahasa Hong Kong, kan kalau pakai bahasa Hong Kong teman-teman pasti paham apa yang dia bilang. Kalau kita merasa enggak ya ngomong aja salah sambung, langsung dimatiin ya. Terus kadang kalau bahasa Mandarin atau mengaku ini petugas dari kantor polisi sana yang pakai bahasa Mandarin seumpama. Kalau teman-teman merasa nggak ada hubungan sama kantor polisi negara sana, ya udah ngomong aja salah telepon, langsung matiin, nggak usah ditanggapin. Nah ini yang lebih hati-hati lagi, karena juga ada telepon yang pakai bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Melayu. Jadi teman-teman juga harus waspada. Si penelpon kadang nggak tahu nomor kita, asal acak, siapa tahu kena sasaran. Nah nanti kalau teman menanggapi apa yang dibicarakan atau yang diutarakan si penelpon tadi akan menuntun teman-teman untuk mengirim atau mentransfer uang ke rekening mereka. Lah setelah uang masuk, lah udah sulit dicari lagi. Jadi kalau teman-teman merasa nggak ada hubungan dengan penelpon dan nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang dikatakan penelpon, tutup aja nomor teleponnya si orang yang nelpon tadi, langsung tutup gitu aja. Salah sambung atau apa langsung ditutup, nggak usah ditanggapi lagi. Soalnya kalau teman-teman menanggapi, dia dengan cerdiknya akan menuntun teman-teman yang seakan membuat teman-teman itu benar-benar takut atau percaya dengan omongan dia, terus akhirnya memasukkan uang ke nomor rekening dia. Nah itu dia yang dicari sama si penelpon tadi. Sebetulnya dari dulu 10 mungkin 20 tahun yang lalu sudah ada berita kayak gini teman-teman. Sekarang pun juga ada lagi ya, di Hong Kong, di kepolisian Hong Kong itu setiap saat selalu kasih informasi ke orang-orang jangan sampai menanggapi telepon yang tidak dikenal. Mungkin teman-teman juga bisa dengar berita-berita atau mungkin informasi dari kepolisian itu pasti ada teman-teman. Jadi semoga teman-teman TKI lebih cerdik, lebih hati-hati dan waspada menanggapi semua berita-berita yang tidak diketahui dari mana itu tadi. Dulu waktu mungkin 20 tahun yang lalu ya, udah lama itu